Halo ITERA Friends, kembali lagi di program Lentera. Lebih kenal dekat dengan ITERA. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya Konita Nada Fitriansyah. Dan pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang program studi elektro. Nah, program studi elektro ini merupakan program studi yang berkaitan dengan kelistrikan, teknik pembangkit dan juga robotika. Jadi, untuk ITERA Friends kalian yang ingin kenal lebih dekat dengan program studi teknik elektro, ikutin kita terus ya. Ayo. Halo ITERA Friends, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu dosen elektro di ITERA, yaitu dengan Bapak Syam Syarif Bakaruzi STMT. Nah, halo Pak, apa kabar? Oke, jadi sekarang kita mau wawancara ini gimana, apa aja sih sebenarnya fasilitas dan apa aja hal-hal yang menarik yang ada di program studi elektro ini. Nah, sebenarnya sih Pak, program studi elektro ini apa sih Pak yang menarik dari program studi yang membedakan dari program studi lainnya? Baik, elektro ini kan kalau kita berkaca ya dari keilmuannya itu core-nya atau intinya itu ada di teknik fisika, ya ilmu fisika, matematika. Sehingga tujuan dari kita itu adalah menciptakan engineer, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu electrical engineer, ya, teknik elektro yang menghasil profil lulusan mengerti tentang keilmuan yang paham atas ilmu matematika, rumpunnya, khususnya fisika. Nah, di dalam prodi kita sendiri itu terdapat beberapa sub mayor, ya walaupun itu tidak jadi peminatan, tapi ada di mata kuliah kita, struktur mata kuliah kita seperti telekomunikasi, tenaga yang sekarang ada di belakang ini contohnya, lalu ada elektronika maupun robotika, dan juga ada sistem kontrol, seperti itu. Oke, dan ada fasilitas apa aja sih Pak yang ada di program studi elektro ini? Fasilitas kita alhamdulillah dari kita itu ada laboratorium. Laboratorium seperti yang saya jelaskan tadi sudah ada, hampir 90% sudah ada alat-alat di laboratorium. Lalu kita juga memiliki pusat riset dan inovasi. Lalu kita juga memiliki UPT PLTS yang bisa kita kembangkan untuk Tridharma atau pendidikan dan pengajaran kita. Dan kemudian apa yang sebenarnya harus diketahui oleh mahasiswa yang mungkin akan mungkin akan memilih atau masuk ke dalam program studi elektro ini, Pak? Oke, yang pertama mungkin dari sisi tamatan ya, lulusannya itu yang dari SMA maupun SMK harus memiliki yaitu ketahanan ilmu dari fisika, matematika khususnya ya. Jadi jangan hanya peminatannya itu dari satu atau dua mata kuliah, mata pelajaran itu, karena kan itu di sekolah. Jadi harus paham keseluruhan dari mata kuliah itu sehingga itulah menjadi core. Nanti di struktur mata kuliah tersebut mahasiswa tidak lagi bingung saat mendapatkan materi fisika, materi matematika, karena matematikanya sampai 3 tingkat, lalu fisikanya sampai tamat, seperti itu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang kita harap, bukan berarti yang tidak suka matematika atau fisika tidak bisa bergabung. Yang penting adalah jiwa passion dalam keilmuan elektro. Tadi saya sudah jelaskan, elektronya itu mau yang mana. Kamu misalnya suka di telekomunikasi, ya kita ada gitu di elektro. Kamu suka di mana? Di tenaga listrik kita juga punya. Kamu suka apa? Tentang sistem kontrol kita juga punya. Kamu suka komputer, kita juga bisa. Tapi dari sisi electrical engineering-nya, karena itu berbeda dengan prodi yang lain. Lalu ada robotika kita juga punya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sejauh ini kira-kira banyak nggak sih Pak peminat yang sudah mulai pengen masuk atau mencoba untuk mengikuti? Dari sejarahnya itu kita berkaca, kita tuh berdiri sama seperti ITERA dari tahun 2012, cukup ada alumni. Kita itu sekarang ada 60 total alumni, dan dari peminatan dari tahun ke tahun alhamdulillah meningkat terus. Dari tahun pertama hanya mungkin belasan karena kita masih kecil ya dulu. Sekarang itu di tahun update terakhir di 2019 itu sudah ada peminat sampai hampir 250 lebih. Dengan total yang diterima ya hampir 170 mahasiswa. Seperti itu. Sudah lumayan banyak ya Pak ya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya sebenarnya bagaimana sistem perkuliahan yang berlangsung pada program studi elektro ini Pak? Baik, sistem perkuliahannya itu jadi seperti tadi, kita punya struktur kuliah itu karena kita mengacu seperti ITB ya, sebagai kakak kita memiliki TPB, tahap persiapan bersama. Di situ berisi tadi materi-materi seperti tingkat 4 sekolah menengah atas atau SMK. Jadi di situ ada materi dasar, juga ada materi-materi pengenalan tentang potensi Sumatera. Nah, di situ adalah tingkat pertama. Lalu setelah lolos di tingkat TPB,
baru mahasiswa atau calon-calon mahasiswa ini bisa datang ke prodi ya. Dalam artian datang ke prodi itu barulah mengikuti perkuliahan prodi. Perkuliahan prodi terdiri dari struktur yang bisa dilihat di website kita. Lalu dari situ mahasiswa tersebut bisa mendapatkan perkuliahan yang sesuai dengan peminatan mereka yang tadi saya bilang. Jadi salah satu dari perkuliahan itu ada laboratoriumnya, ada labnya seperti rangkaian listrik memiliki lab rangkaian listrik, praktikum rangkaian listrik. Lalu seperti sistem tenaga elektrik memiliki praktikum sistem tenaga elektrik, telekomunikasi memiliki praktikumnya. Ya alhamdulillah yang tadi saya bilang 90% kita sudah memiliki alat-alat praktikum untuk menunjang perkuliahan maupun pengajaran dan akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Oke. Berarti punya tolak ukur sendiri dalam menentukan kelulusan suatu mahasiswa gitu ya Pak? Ada nggak sih Pak kayak tolak ukurnya gitu kelulusan suatu mahasiswa program studi elektro itu? Oke, kita mengacu tetap sama peraturan dari KKNI ya, standar SNDIKT juga terkait kelulusan. Yang paling kita utamakan di sini ada capaian profil lulusan itu adalah based on visi misi kita dan tujuan kita adalah menciptakan lulusan yang profesional baik dari sisi keilmuan teknik elektro khususnya dari matematika dan fisika tadi sehingga dia dapat menjadi lulusan yang bisa diterima di masyarakat khususnya karena kita di ITERA khususnya di Sumatera. Nah dari profil lulusan yang kita harap itu kita pecah kita turunkan ke masing-masing mata kuliah. Mata kuliah tersebut diharap dapat memberikan luaran-luaran dari lulusan mahasiswa tersebut untuk dapat berlanjut kuliahnya seperti itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tadi itu misalnya mengambil mata kuliah rangkaian elektrik, dia harus lulus rangkaian elektrik 1 baru rangkaian elektrik 2. Lalu dia mengambil mata kuliah selanjutnya dan selanjutnya. Oke. Dan selanjutnya apa saja peluang bagi para lulusan nanti pada wisudawan untuk kedepannya Pak kerjanya? Ya kita udah tahu elektro salah satu prodi yang cukup tua baik di ITERA maupun di Indonesia khususnya ya bahkan di dunia dari rumput ilmu fisika tadi sehingga profil lulusan bisa dilihat dari segala aspek ada kalau mau di BUMN boleh di PLN bisa, Telkom bisa, PGN Gas bisa atau mau dari kementerian bisa, SDM bisa, telekomunikasi telematika juga bisa, perhubungan juga bisa, transportasi juga bisa karena kan sekarang sudah ada UAV itu unmanned aerial vehicle jadi sudah bisa membuat robotik jika memang mereka tertarik ke arah robotika seperti itu. Oh jadi berhubungan gitu ya Pak? Iya berhubungan. Jadi kita ini sebenarnya kan kalau teknik namanya teknik sebenarnya semua satu padu ya berhubungan gitu. Ya tergantung mahasiswanya lah mau minatnya kemana, sukanya kemana ya kita bebasin lah ke mahasiswa. Oke, dan yang terakhir nih Pak, nah saran bagi mahasiswa untuk gimana sih, saran untuk kedepannya. Jadi kan mereka mungkin masih bingung ya Pak, kalau misalkan udah lulus ntar saya mau ngapain nih, atau mungkin nggak punya tolak ukur untuk kedepannya. Nah gimana nih Pak, saran dari Bapak ya? Saran dari saya kalau memang mahasiswa itu ingin tetap lulus, jangan asal lulus. Nilai bukan dikejar hanya karena nilai baik, belum tentu nilai baik bisa menjadikan dia itu lulusan yang baik gitu ya. Jadi jangan hanya mengejar nilai. Khususnya di kita memiliki tugas akhir itu bertema capstone design. Capstone design itu ada tim ya, bekerja tim sehingga diharapkan mahasiswa nanti keluar dari kampus ini tamat lulus itu dia sudah bisa diterima di masyarakat. Dia tidak hanya bisa bekerja yang tadi saya bilang ke PLN, ke Telkom atau yang lain. Dia bisa membuat pekerjaan sendiri, wirausaha di era revolusi industri 4.0 sekarang ini ya itulah yang memacu apalagi era kolaborasi. Mahasiswa jadi bisa berkolaborasi dari mulai tahap perkuliahan. Nah, gitu. Jadi menciptakan mahasiswa yang kritis, yang kreatif seperti ya Pak. Kritis dan kreatif tidak hanya di kelas, kita juga punya himpunan kan, punya kegiatan-kegiatan lain, kegiatan mahasiswa banyak di ITERA saya tahu, tapi jangan sampai kegiatan itu mengganggu perkuliahan. Ya harus diimbangin lah, namanya udah mahasiswa, udah besar kan? Iya benar banget. Nah jadi seperti itu ITERA Friends. Jadi kalau misalkan kalian itu intinya kesimpulan dari Bapak ini adalah kalau misalkan udah masuk ke dalam suatu prodi di suatu fakultas atau mungkin perguruan tinggi, itu kalian jangan cuma sekedar lulus aja. Kalian juga harus dapat ilmu yang penting dalam suatu program studi yang kalian ambil seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih tahu tentang apa sih program studi elektro ini, kalian langsung bisa kemana Pak?
website? Website kita ada di el.itera.ac.id. Atau mungkin bisa di Instagramnya? Instagramnya elektro_itera. Elektro_itera, seperti itu. Nah, Itera Friends, nah dari yang interview tadi, kita masih ada hal-hal menarik seputar program studi elektro. So, tungguin ya, stay tune, bye! Halo Itera Friends, dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari program studi teknik elektro dengan Mas Azhari, benar? Iya, Azhari. Gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik. Mungkin boleh dong Mas Azhari perkenalan dulu dengan Itera Friends kalian. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azhari Maruf. Saya dari Teknik Elektro 2017. Mas, di sini kan kita mau berbincang-bincang mengenai program studi teknik elektro yang ada di Itera nih. Ya. Saya mau nanya dulu dong, alasan Mas Azhari berkuliah di sini itu apa? Ya, pertama karena Itera ini salah satu institut negeri yang ada di Sumatera ya, dan kebetulan di Lampung. Kemudian juga dekat juga dari rumah saya karena saya domisili juga di Lampung, seperti itu. Mas, sebagai salah satu mahasiswa elektro nih yang sudah cukup lama berkuliah di sini, Ya. Apa sih serunya berkuliah di program studi teknik elektro ini? Ya, seru ya. Karena di sini juga saya akan mempelajari itu terkait robot, kemudian belajar terkait smart house. Kan teknologi terbaru kan sangat banyak, kemudian sinyal sekarang kan sudah masuk ke 5G dan kebetulan nanti akan ada 6G seperti itu. Oh, jadi bisa kalau misalnya teman-teman dari Itera Friends ini tertarik dengan robotika, benar. sinyal dan juga tentang energi, bisa join di Bisa. teknik elektro ini ya Mas? Bisa banget. Menurut Mas sendiri nih, mata kuliah di teknik elektro itu bagaimana Mas? Mata kuliah teknik elektro ini banyak ya, karena ada dari, kan kita kan kalau misalkan semester 1, semester 2 kan ada namanya tahap persiapan bersama atau TPB. Nah, ketika penjurusan itu udah masuk semester 3 sampai semester 8. Dan mata kuliahnya pun itu sangat banyak. Jadi ada tingkat yang mudah, sedang hingga yang susah gitu kan. Dan di situ ya saya harus survive di situ, harus bisa di situ. Gitu. Dari berapa matkul tadi nih yang kata Mas ada yang mudah, menengah dan susah. Menurut Mas sendiri yang mata kuliah yang mudah itu apa? Yang mudah itu menurut saya itu sistem kendali ya. Sama PTL atau pembangkit tenaga listrik. Itu emang karena mata kuliahnya yang mudah atau karena Mas yang suka? Dua-duanya. Karena saya suka, saya memang ingin dikontrol, dikendali, dan saya juga suka dengan energi pembangkit seperti itu. Di teknik elektro ini sendiri Mas, apa aja sih bidang fokusnya gitu? Kalau bidang fokusnya itu pertama ada sistem kendali atau controlling ya. Kemudian ada juga telekomunikasi, ada elektronika, kemudian ada arus kuat atau bagian energi tadi seperti itu. Kalau di dalam sebuah jurusan itu pasti ada namanya praktikum nih Mas. Ya. Nah kalau untuk di praktikum elektro sendiri itu gimana Mas? Apa aja praktikumnya? Ya, kalau praktikumnya tuh ada rangkaian elektronika, kemudian rangkaian elektrik, kemudian ada juga sistem komunikasi, sistem kendali, sistem tenaga elektrik, macam-macam sih Mas. Karena dari beberapa praktikum itu nanti akan dijuruskan lagi ketika kita akan mengambil skripsi seperti itu atau tugas akhir. Kalau di program studi elektronik sendiri, Mas Azhari ngambil fokusnya kemana ya? Ya, kalau saya ngambilnya ke kendali sama energi seperti itu. Kenapa ngambil kedua hal tersebut? Ya, pertama kendali itu sangat dibutuhkan di banyak bidang gitu kan. Bahkan bidang yang sekarang seperti monitoring di bagian mikrobiologi itu juga sangat dibutuhkan gitu. Kemudian bagian energi, Indonesia tidak terlepas akan energi, bahkan listrik pun sangat dibutuhkan sekarang, iya kan. Nah dari situ saya tersentuh tuh hati saya untuk pengen ngambil di konsentrasi tersebut seperti itu. Berarti niat Mas Azhari ini ke depannya ingin berbakti pada negeri. Iya. Karena Indonesia ini butuh asupan listrik yang banyak, apalagi kayak di Papua kan. Iya. Penyebaran listriknya masih kurang Benar-benar. merata, dan juga sebagai mahasiswa elektro sendiri Mas, apa sih kesulitan yang Mas rasakan selama berkuliah di program studi elektro ini? Ya, kesulitannya bisa di belakang ya. Ini kan ada banyak-banyak perhitungan gitu ya. Jadi ada beberapa perhitungan yang harus kita analisis dari data, kemudian menjadikan informasi, lalu kita presentasikan terhadap teman-teman mahasiswa dan dosen. Dan dari situ harus memiliki tingkat ketelitian sangat tinggi. Di balik itu kita juga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jadi harus sempurna gitu, walaupun ada 0,01 kesalahan seperti itu.
Oh, berarti kita ini harus fokus ya, Mas. Iya, Harus benar. fokus dan teliti karena sepertinya mata kuliah di teknik elektro ini tidak terlepas dari matematika dan juga fisika. Benar. Dan yang mana hal tersebut merupakan ilmu pasti yang berarti perhitungannya itu juga harus pasti ya, Mas. Benar banget. Menurut Mas Azhari nih, Ya. supaya ITERA Friends semua tahu, harapan Mas Azhari terhadap program studi elektro ini ke depannya bagaimana? Ya, harapan saya semoga teknik elektro ITERA ya khususnya itu dapat menaikkan akreditasinya yang dari sekarang alhamdulillah B bisa menjadi A. Kemudian syukur-syukur kita juga bisa dapat akreditasi internasional atau ABET seperti yang ada di STITB seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung harapannya itu pengen program studi teknik elektro yang ada di ITERA ini setara dengan program studi teknik elektro yang ada di ITB. Ya, dan juga lulusan dari program studi teknik elektro ITERA ini juga bisa berkontribusi untuk negeri seperti di instansi-instansi pemerintahan, kemudian perusahaan BUMN, swasta, bahkan bila perlu bisa menjadi salah satu peneliti yang ada di luar negeri seperti itu. Begitu, Mas. Apa sih pesan dan saran Mas Azhari terhadap calon mahasiswa teknik elektro 2021 ini, Mas? Pesan saya tetap semangat ya untuk teman-teman yang ingin berkuliah nantinya, khususnya ingin yang menjadi di teknik elektro, karena di sini kalian jika putus semangat kalian akan pupus mimpinya. Kemudian juga jangan patah semangat itu, jangan pantang menyerah. Kemudian di situ juga harus berdoa dan berusaha, karena ketika kalian tidak yakin akan kejujuran kalian, tugas kalian, karena selebihnya akan gagal juga di situ. Baik, Mas Azhari, terima kasih udah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi untuk ITERA Friends, hal yang bisa saya simpulkan pada wawancara kita hari ini ataupun bincang-bincang kita pada hari ini, di teknik elektro ini kita semua kalian semua harus bisa fokus di sini, teliti dan juga tidak lepas dari mata pelajaran matematika dan fisika ya, Mas. Benar. Dan juga untuk harapan Mas Azhari terhadap kalian semua, saat kalian sudah bergabung di sini dan lulus, kalian bisa berbakti pada negeri dan juga mengikuti fashion yang kalian sukai. Benar banget. Mungkin itu aja bincang-bincang kita mengenai program studi teknik elektro yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Kita masih bakal banyak hal-hal seru lainnya dan juga menarik mengenai program studi teknik elektro di ITERA ini sendiri. Jadi kalian semua tetap stay tune ya. Bye-bye. Gimana ITERA Friends? Sudah kenal lebih dekat kan dengan program studi teknik elektro? Nah, buat kalian semua yang pengen lebih kenal dengan program studi teknik elektro, langsung aja cek di websitenya el.itera.ac.id. Dan juga di Instagram mereka di elektro_itera. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you.